Kamu harus secepatkan singkirkan istrimu, Mas. Aku bisa kuasai hartanya seutuhnya, ucap menantuku pada suamiku saat aku tak sengaja membaca isi chatting mereka. Kemudian aku lakukan ini hingga suamiku minta belas kasihan dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Pagi itu, tangan ini hanya ingin meraih sesuatu untuk melihat jam. Hanya itu. Ponselku tadi malam tertinggal di ruang tamu, jadi aku sekadar mengambil ponselnya yang tergeletak di sisi tempat tidur. Gerakan refleks yang bahkan tak kupikirkan 2 detik sebelumnya. Tapi hidup memang aneh. Kehancuran sering datang dari hal-hal kecil yang tak kita rencanakan. Layar menyala. Ada notifikasi masuk. Dan di sanalah semuanya mulai runtuh. Sebuah pesan pop-up muncul begitu saja. Tanpa rasa malu, tanpa menunggu izin. Sayang, malam ini aku gak sabar ketemu. Kamu harus segera singkirkan dia dari rumah itu. Semua ini akan jadi milik kita. Rani, menantuku sendiri. Istri dari anak tiriku. Perempuan yang selama ini kupikir hanya terlalu manja, terlalu sering meminta bantuan, terlalu dekat dengan suamiku, tapi tidak pernah terpikir bahwa kedekatan itu bisa sejauh ini. Aku menatap layar itu, membiarkan cahaya ponsel menyinari wajahku yang mendadak terasa panas dan dingin di waktu bersamaan. Tangan kananku bergetar. Jari-jariku kehilangan kekuatan seakan darah berhenti mengalir. Rani memanggil suamiku dengan sebutan sayang. Rani ingin menyikirkan aku. Rani merencanakan sesuatu dengan suamiku. Dan semua ini, rumah ini, hartaku, hidupku, akan menjadi milik mereka. Aku mengedip, berharap kata-kata itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Pesan spam mungkin, atau salah kirim, atau lelucon tak lucu dari grup keluarga. Tapi tidak. Itu pesan pribadi. Jamnya jelas. Nada bicaranya jelas. Kesengajaan terpampang seperti luka yang baru dibuka. Dunia yang semula aku anggap stabil, aman, biasa-biasa saja. Dunia di mana aku menjadi istri yang setia dan ibu tiri yang berusaha adil, mendadak retak. Rekahan itu merayap cepat, menjadi jurang yang menganga. Di sampingku, suamiku masih tidur. Napasnya teratur. Damai. Tidak terlihat seperti seseorang yang tega mengkhianati istrinya dengan menantunya sendiri. Tapi ponsel ini, pesan ini, mengungkapkan sosok yang lain. Aku tenggelam dalam keheningan yang mencekik. Detik-detik berlalu sangat lambat. Seolah waktu sengaja menyiksa, memberi ruang bagi pikiranku untuk merangkai potongan-potongan tanda yang selama ini kupikir hanyalah kebetulan. Rani yang terlalu sering datang tanpa alasan. Rani yang suka memuji suamiku, bahkan di depanku. Rani yang selalu tahu ketika suamiku tidak di rumah. Suamiku yang mulai sering pulang lebih larut. Suamiku yang tiba-tiba membatasi keuanganku tanpa jelas alasannya. Suamiku yang dulu jarang menyentuh ponsel, kini mulai membawanya bahkan ke kamar mandi. Aku bodoh, atau mungkin terlalu percaya. Atau mungkin aku memang sudah dibutakan oleh harapan bahwa rumah tangga ini baik-baik saja. Tuhan, bisikku nyaris tanpa suara. Apa ini? Dari sudut mata, kulihat suamiku bergerak sedikit. Jantungku terlonjak, seakan aku yang bersalah. Aku buru-buru mematikan layar dan meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula. Seperti barang bukti kasus kriminal yang tidak ingin kusentuh terlalu lama. Namun kata-kata itu sudah terukir di pikiranku. Tidak ada cara menghapusnya. Tidak ada cara menolak kenyataan. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk diri sendiri, berusaha menahan gemetar yang menguasai seluruh tubuh. Lantai kamar terasa dingin di bawah kakiku, tapi tidak sedingin kenyataan bahwa orang yang seharusnya melindungiku ternyata ikut merencanakan kejatuhanku. Pelan-pelan, napasku mulai tidak beraturan. Dadaku sesak. Ada rasa nyeri yang muncul, bukan di tubuh, tetapi jauh di dalam hati. Nyeri yang terasa menembus tulang, menyisakan ruangan kosong yang bergaung. Aku menatap bayanganku di kaca lemari.
Perempuan itu tampak asing. Matanya sayu, ketakutan, terkejut, dan patah. Seolah baru kehilangan segalanya dalam satu kedipan mata. Kenapa? Tanyaku pada diriku sendiri. Kenapa harus aku? Kenapa mereka? Tapi bahkan sebelum aku menyelesaikan kalimat itu, aku tahu satu hal yang pasti. Ini bukan hanya pengkhianatan. Ini adalah ancaman. Rencana. Sesuatu yang nyata dan berbahaya. Dan jika aku tidak bergerak cepat, jika aku tidak bertindak, jika aku tetap diam, mereka akan benar-benar menyingkirkanku. Bukan hanya dari rumah ini, tetapi dari hidupku sendiri. Pagi itu, di dalam kamar yang selalu kukenal, sebuah bab baru dimulai. Bab yang kelak akan mengubah segalanya. Dan itu semua dimulai dari satu pesan kecil. Pesan yang menghancurkan duniaku. Aku duduk di tepi ranjang, menekan perutku yang tiba-tiba terasa mual. Bukan mual karena sakit, tapi mual yang berasal dari lubuk hati terdalam. Mual karena dikhianati, diremehkan, dan dibohongi oleh dua orang yang seharusnya tidak pernah menyakitiku sedemikian kejam. Di belakangku, Dharma masih terlelap, seolah tidak ada badai yang baru saja ia ciptakan dalam hidupku. Helaan napasnya stabil, tenang, seperti selalu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa keberadaannya justru membuatku ingin pergi jauh. Suara detak jam dinding terdengar terlalu keras pagi itu. Setiap detiknya memukul ulu hatiku, mengingatkanku bahwa apapun yang terjadi setelah ini, aku menghadapinya sendiri. Aku mengusap wajahku, mencoba menahan air mata yang memaksa keluar. Rasanya memalukan menangis untuk orang yang bahkan tidak peduli apakah aku bahagia atau tidak. Tapi tubuhku bereaksi sendiri. Jari-jari bergetar, napas naik turun cepat, pandangan berkunang-kunang. Aku memejamkan mata. Dan ketika ku buka, aku sadar sesuatu. Aku benar-benar sendirian. Tidak ada satupun yang akan membelaku jika kebenaran ini terbongkar. Tidak mertua. Tidak anak tiriku, Bayu. Dan jelas, bukan suamiku. Semuanya pasti akan memihak Rani. Perempuan yang pandai memasang wajah polos, yang selalu tahu bagaimana menampilkan diri sebagai menantu dan istri yang manis. Sementara aku hanya dianggap pelengkap hidup Dharma. Perempuan yang sudah lama menyesuaikan diri tanpa pernah benar-benar diperhatikan. Rani sering datang ke rumah dengan wajah ceria, memanggilku, Bu, sambil membawa buah tangan, membuatku percaya bahwa dia tulus. Aku mengajarinya memasak, mengurus rumah, bahkan menasihatinya saat dia menangis karena merasa Bayu terlalu sibuk. Aku membuka lenganku untuk merangkulnya sebagai anak, sementara rupanya dia membuka pintu untuk menusukku dari belakang. Tuhan, sakitnya bukan main. Aku berdiri perlahan, takut kalau kakiku tidak kuat menopang tubuhku yang terasa lemas. Tapi aku harus bergerak. Diam hanya akan membuatku tersedot lebih dalam ke dalam lubang hitam ketidakberdayaan. Aku berjalan ke jendela dan menarik tirai. Cahaya pagi menerobos masuk dan memantul pada meja rias. Di sana, bayanganku terlihat lebih jelas. Wajah pucat, mata merah, bibir bergetar. Aku tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan hidupnya. Karena memang itulah yang kurasakan. Aku memandang kamar ini dengan cara berbeda untuk pertama kali. Semuanya terasa asing. Dari lemari pakaian besar yang kubeli dengan uangku sendiri, meja rias yang kupilih dengan hati-hati, hingga foto pernikahan di dinding, aku tersenyum bahagia. Dharma memelukku dengan bangga. Foto itu, kini, terasa seperti ejekan. Bukti betapa naifnya aku dulu. Aku mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Frame kayu dingin di jari-jariku. Apa yang harus kulakukan? Bisikku lirih. Dharma mulai bergerak di kasur. Napasnya berubah ritme, tanda ia akan segera bangun. Panik merayap, membuatku buru-buru meletakkan foto itu kembali ke tempatnya. Aku tidak siap bertemu matanya. Bukan pagi ini. Bukan saat aku tahu kebenaran yang ia sembunyikan dengan begitu busuk. Aku berjalan cepat keluar kamar dan menutup pintu tanpa suara. Lorong rumah terasa panjang, lebih panjang dari biasanya. Setiap langkahku bergema di dada, seakan rumah ini bukan lagi tempat tinggal,
melainkan arena terakhir sebelum eksekusi. Aku menuju dapur, mencoba menenangkan diri dengan aktivitas rutin. Merebus air, menyiapkan gelas. Tapi bahkan bunyi air mendidih pun terasa seperti isyarat ancaman. Tanganku gemetar hebat ketika menuangkan air panas ke gelas. Gelas itu nyaris jatuh dari genggaman. "Tenang," aku berbisik pada diri sendiri. "Kau harus tenang. Kau tidak boleh gegabah. Mereka ingin menyingkirkanmu. Kau harus lebih cerdas dari mereka." Tapi bagaimana caranya? Selama ini aku bahkan tidak sadar Dharma telah menjauh dariku sedikit demi sedikit. Kapan terakhir kali ia menatapku penuh cinta? Kapan terakhir kali ia memegang tanganku tanpa diminta? Kapan terakhir kali ia pulang lebih cepat, tersenyum, dan bertanya bagaimana hariku? Aku benar-benar tidak ingat. Yang ku tahu hanyalah satu. Perubahan itu dimulai sejak Rani masuk ke keluarga ini. Sejak pernikahan Bayu. Sejak perempuan itu mulai sering menghabiskan waktu di sini atas alasan sepele. Menumpang wifi, menunggu Bayu pulang, atau rindu ibu mertua. Ternyata yang ia rindukan bukan aku, tapi suamiku. Nafasku tersengal memikirkan itu semua. Aku menahan keningku yang tiba-tiba berdenyut. Pagi ini, di dapur ini, aku akhirnya benar-benar melihat kenyataan yang selama ini kutolak. Tidak ada yang berdiri di pihakku. Tidak ada yang akan melindungiku bila mereka memutuskan menyingkirkanku dari rumah ini. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak bisa mempercayai siapapun. Aku meletakkan gelasku, lalu bersandar pada meja dapur sambil memejamkan mata. Aku harus bertahan. Aku harus mencari jalan keluar. Aku harus menemukan bukti, atau cara, atau sekutu manapun. Sebab mulai hari ini, aku bukan lagi istri yang hidup tenang bersama suaminya. Aku adalah seseorang yang harus melawan dalam diam. Seseorang yang mencoba mempertahankan hidup dan hartanya dari dua manusia yang seharusnya menghormatinya. Dan aku sadar betul, pertempuran ini, aku jalani sendirian. Malam itu, entah keberanian dari mana yang mendorongku, aku mengikuti Dharma tanpa suara, tanpa rencana, tanpa logika yang jelas. Hanya ada satu dorongan kuat yang mengambil alih tubuhku, kebenaran. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri, apa yang sebenarnya sedang terjadi antara mereka. Ketika Dharma melangkah keluar rumah dengan tergesa, mengenakan kemeja rapi dan parfum yang sudah lama tidak ia pakai untukku, hatiku terasa seperti diremas dari dalam. Aku menunggu ia masuk mobil, menunggu suara mesin menjauh sedikit dari rumah sebelum aku menyambar jaket dan kunci mobilku. Aku harus melihat. Aku harus tahu. Sebab tanpa bukti nyata, aku hanya akan terjebak dalam rasa curiga yang membunuh diri sendiri. Aku mengemudi dengan lampu mobil diredupkan, menjaga jarak beberapa kendaraan di belakangnya. Jalur yang ia lalui bukan rute pulang kantor, atau rute menuju rumah Bayu. Ini arah yang berbeda. Arah yang tak pernah ia sebutkan dalam jadwal apapun. Sepanjang perjalanan, lampu-lampu jalan membentuk bayangan-bayangan panjang di kaca depanku. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Angin menerpa kaca jendela, dan untuk sesaat, aku merasakan dingin merayap sampai tulang-tulangku. Seolah dunia ikut bersiap menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Setelah sekitar 20 menit, mobil Dharma perlahan mengurangi kecepatan. Ia berbelok ke area parkir sebuah kafe yang sepi di pinggir kota. Kafe kecil dengan lampu kuning redup dan papan nama yang hampir pudar. Tempat yang tidak akan pernah ia pilih untuk bertemu rekan kerja atau keluarga. Aku memarkirkan mobil agak jauh, di balik mobil-mobil lain, memastikan tidak terlihat. Dengan langkah perlahan, aku mengikuti dari belakang. Jemari tanganku dingin, bahkan keluh. Setiap napas terasa berat dan kasar. Dan ketika aku masuk ke kafe itu, dunia menghantamku tanpa ampun. Di meja pojok, di ruangan yang hanya diterangi lampu gantung kecil, duduk Dharma dan Rani. Bukan sekadar duduk. Mereka duduk sangat dekat. Hampir tidak ada ruang di antara bahu mereka. Terlalu dekat. Dekat dengan cara yang hanya dilakukan dua orang yang lebih dari sekadar keluarga. Aku mematung. Membeku di dekat pintu. Tidak ada yang melihatku karena posisiku tertutup bayangan.
Rani tertawa kecil. Suaranya lirih seperti bisikan nakal. Dharma mencondongkan tubuh ke arahnya. Seolah apa yang dikatakan Rani adalah rahasia yang hanya mereka berdua yang boleh tahu. Dan kemudian, Tuhan saksi, Rani menurunkan tangannya perlahan dan menaruhnya di paha Dharma. Tenang, natural, penuh kepemilikan. Dharma tidak menepis. Dharma tidak terkejut. Dharma malah menyentuh tangan Rani, menekannya perlahan seakan memberi jawaban yang selama ini kutakutkan. Lututku gemetar. Bibirku terasa kaku. Aku menelan ludah yang terasa seperti batu. Sakitnya tidak sekadar menusuk. Sakitnya seperti diiris perlahan, dalam, tanpa jeda. Mereka berbicara, tapi aku tak bisa menangkap kata-katanya. Suara mereka tenggelam oleh suara degup jantungku sendiri yang menghantam dada seperti genderang perang. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan diri. Tapi ketika kubuka kembali, yang kulihat justru lebih menyakitkan. Rani menyandarkan kepala di bahu Dharma. Sementara Dharma, suamiku, laki-laki yang pernah bersumpah melindungiku, mengelus punggung tangannya dengan lembut. Adegan itu menghancurkan diriku berkali-kali. Aku mundur satu langkah, tubuhku limbung. Pandanganku buram oleh air mata yang jatuh tanpa izin. Suara sendok beradu dengan gelas dari meja lain membuatku tersentak, seolah dunia mengejek kelemahanku. Aku merasa seperti sedang menyaksikan diriku sendiri terkoyak hidup-hidup. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Bisa jadi hanya beberapa detik, tapi rasanya seperti bertahun-tahun. Dunia seakan berhenti bergerak, meninggalkan aku sendirian dalam badai realitas yang paling pahit. Kenapa? Suaraku tercekat, meski tidak ada yang mendengarnya. Kenapa harus dia? Kenapa harus kalian? Kenapa harus aku? Aku memegang dinding untuk menstabilkan diri. Sebagian diriku ingin maju, menampar mereka, berteriak, memecahkan semua yang ada di ruangan itu. Tapi sebagian yang lain tahu, jika aku marah sekarang, mereka akan memutar balik cerita. Mereka akan mengubahku menjadi pihak yang cemburu buta, paranoid, atau bahkan tidak waras. Aku harus menahan diri. Aku harus menunggu. Aku harus mengumpulkan bukti. Sebab apapun yang sedang mereka rencanakan, itu bukan hanya perselingkuhan. Itu pengkhianatan yang dibangun dengan rencana matang. Termasuk rencana menyingkirkanku. Aku menarik napas panjang, sakitnya terasa seperti menelan kaca. Kemudian dengan langkah perlahan, aku mundur, meninggalkan kafe itu sebelum mereka melihatku. Begitu pintu menutup di belakangku, malam terasa lebih dingin. Angin menusuk kulitku, menampar kenyataan bahwa aku baru saja kehilangan sesuatu yang selama ini kupegang erat, kepercayaan. Aku masuk ke mobil dan mengunci pintu. Lalu aku menangis. Bukan karena cemburu, bukan karena dikhianati, tapi karena satu hal. Aku baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang-orang yang tinggal serumah denganku sedang mempersiapkan kehancuranku. Dan malam itu, di balik kaca mobil yang dipenuhi embun air mata, satu hal tumbuh dalam diriku. Ketakutan. Dan di bawah ketakutan itu, perlahan-lahan, muncul sesuatu yang lain. Tekad untuk bertahan. Untuk melawan. Untuk membuka topeng dua manusia yang berencana menghancurkanku. Pertemuan gelap itu bukan akhir. Itu adalah awal peperangan yang tidak pernah kuminta. Tapi harus kuhadapi. Aku tidak bermaksud mendengarkan lebih jauh. Sumpah, seandainya aku diberi pilihan, aku lebih memilih tidak mendengar apapun. Tapi kenyataan malam itu memaksaku untuk menjadi saksi bagi sesuatu yang jauh lebih kelam daripada sekadar perselingkuhan. Saat aku mundur beberapa langkah dari meja mereka, pintu kaca kafe yang tidak tertutup rapat membuat suara-suara dari dalam mengalir keluar, terbawa angin dingin malam. Aku berdiri di balik bayangan mobil, cukup dekat untuk menangkap percakapan mereka tanpa terlihat. Rani bersandar ke Dharma. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan godaan. Kamu harus percepat prosesnya, Mas. Kata-katanya membuat tengkukku merinding. Cara ia menyebut Dharma Mas terdengar intim, manja, berbeda jauh dari caranya berbicara ketika di rumah, ketika ia berperan sebagai menantu yang sopan dan penurut.
Aku menggenggam tepi jaketku, berusaha mempertahankan sisa ketenangan yang tersisa. Kalau dia hilang dari rumah, lanjut Rani perlahan, kamu bisa kuasai semua harta atas nama kamu. Lalu kita pindah ke villa itu. Hila Aang. Kata itu menghantamku seperti palu. Bukan, kalau dia pergi. Bukan, kalau dia kita ceraikan. Bukan, kalau dia menyerah. Tapi hilang. Satu kata dengan sejuta kemungkinan mengerikan. Satu kata yang membuat seluruh tubuhku berubah dingin seperti es. Dharma tidak menolak, tidak terkejut, tidak menegur Rani. Ia hanya mengangguk lambat, seolah sudah mempertimbangkan ini sejak lama. Dan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Dari balik kaca, aku melihat Dharma menyentuh tangan Rani dan bergumam rendah. Dia itu terlalu polos. Nggak bakal sadar sampai semua selesai. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Bukan untuk menahan tangis, tapi untuk menahan erang luka yang nyaris lolos dari tenggorokanku. Lantai parkir di bawah kakiku seolah bergoyang. Duniaku, sekali lagi, runtuh hingga serpihan-serpihan terakhirnya. Jadi, selama ini aku dianggap apa? Beban? Aset? Halangan menuju kenyamanan hidup mereka? Air mata mengalir tanpa bisa dicegah. Tapi aku menahan suaraku mati-matian. Malam begitu sunyi. Satu helaan napas keras pun bisa membuatku ketahuan. Di dalam kafe, percakapan terus berlanjut. Setiap kata seperti pisau baru yang menusuk bagian tubuh berbeda. Villa itu jauh dari rumah. Rani berkata sambil memainkan gelasnya. Gak akan ada yang tahu kalau kamu tinggal di sana dulu beberapa hari. Setelah semuanya tenang, aku nyusul. Dharma mengusap dagunya. Wajahnya tampak serius. Kita harus pastikan dia keluar dari rumah sebelum akhir bulan. Surat-surat itu harus beres. Akhir bulan. Aku hanya punya waktu beberapa minggu. Atau mungkin beberapa hari. Aku menggigit bibir hingga terasa asin darah. Ketakutan nyata merayap pelan dari ujung kaki sampai ubun-ubunku. Aku membayangkan berbagai kemungkinan buruk. Kecelakaan yang direkayasa, jebakan hukum, difitnah mencuri, atau lebih parah dari itu. Sebelumnya, aku berpikir mereka hanya berkhianat dalam cinta. Seburuk apapun, itu masih bisa diberi nama. Tapi ini bukan lagi tentang cinta atau nafsu. Ini konspirasi. Ini perencanaan kriminal. Ini usaha untuk menghancurkan hidupku dengan cara yang terstruktur. Dan yang paling menusuk, orang yang terlibat bukan sembarang orang. Dia adalah suamiku. Pria yang dulu memintaku mempercayainya. Yang menatapku saat akad nikah dan berjanji melindungi. Yang pernah kubanggakan di depan orang-orang. Bagaimana seseorang bisa berubah sedalam ini tanpa aku menyadarinya? Apa aku terlalu buta? Atau terlalu percaya? Aku meremas lengan jaketku lebih erat, mencoba mengalihkan fokus dari rasa sakit di dada yang semakin tajam. Di meja sana, Rani memiringkan kepalanya, tersenyum tipis. Senyum yang selama ini ia tunjukkan ketika memelukku sebagai ibu. Mas, katanya manja, kalau semua sudah beres, kita nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Iya, sebentar lagi, jawab Dharma, nadanya datar tapi mantap. Seolah sedang berbicara tentang hal biasa, bukan tentang merampok hidup seseorang. Aku hampir tidak mampu berdiri tegak lagi. Aku mundur selangkah, tubuhku seperti kehilangan energi. Setiap helaan napas terasa menyakitkan. Seolah malam menekan dadaku tanpa ampun. Aku menatap langit, kosong, gelap, tanpa bintang. Seperti masa depan yang tiba-tiba terasa tidak punya cahaya. Tanganku gemetar ketika meraih gagang pintu mobil. Aku masuk, menutupnya perlahan, dan bersandar pada kursi. Di tempat duduk sempit itu, aku terisak pelan. Tidak ada yang bisa mendengarkan. Tidak ada yang bisa menolong. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku menyadari bahwa ancaman dalam hidupku bukan orang asing, bukan pencuri, bukan musuh dari luar. Ancaman itu datang dari rumahku sendiri. Dan bagian terdalam dalam diriku bergetar oleh kesimpulan yang tak terbantahkan. Jika aku tidak bergerak sekarang, jika aku tidak bertindak sebelum mereka,
maka mungkin aku tidak akan punya kesempatan kedua untuk selamat. Di tengah rasa takut yang menggerogoti, muncul sesuatu yang baru, pelan tapi kuat. Sebuah nyala kecil dalam kegelapan. Bukan hanya tekad, tapi insting untuk bertahan hidup. Karena mulai malam ini, pertempuran berubah dari sekadar mengungkap pengkhianatan menjadi perjuangan mempertahankan hidupku sendiri. Begitu aku tiba di rumah malam itu, langkahku terasa berbeda. Tidak ada air mata, tidak ada tangisan pecah seperti sebelumnya. Hanya ada sebuah keheningan yang dingin, keheningan yang lahir dari kesadaran bahwa hidupku sedang berada di ujung jurang. Aku menutup pintu perlahan, menatap ruang tamu yang biasanya terasa hangat, kini seperti tempat asing. Lampu redup, jam dinding berdetak pelan, dan aroma rumah yang selama ini ku kenal berubah menjadi sesuatu yang ingin kulupakan. Tidak ada waktu untuk rapuh. Tidak ada ruang untuk panik. Jika aku goyah sedikit saja, aku akan kalah sebelum peperangan dimulai. Aku melepaskan sandal, berjalan menuju kamar dengan langkah mantap, lalu menutup pintu dan memutar kunci. Untuk pertama kalinya, kamar tidurku, tempat yang dulu menjadi saksi kisah cinta membeku, kini menjadi ruang perang. Aku menarik napas panjang. Lalu aku mulai bergerak. Aku membuka laci kabinet besar, mengambil map berisi surat-surat penting. Lembaran-lembaran kertas yang selama ini kusimpan rapi dan kurawat seperti bagian dari hidupku sendiri kini terasa seperti pelindung terakhir antara aku dan kehancuran. Surat tanah warisan dari orang tuaku. Akta rumah yang kubeli dengan hasil jerih payahku bertahun-tahun. Sertifikat usaha kecilku, toko perhiasan yang perlahan kubangun sendirian. Beberapa bukti deposito, rekening, dan arsip transaksi. Setiap kertas itu mewakili bagian dari hidupku. Dan sekarang, semuanya dalam bahaya. Aku menumpuknya di atas meja dengan cepat, memeriksa satu persatu, memastikan tidak ada yang tercecer. Tangan kiriku gemetar sesekali, tapi aku paksa stabil. Malam itu, aku menyusun rencana yang tak pernah kubayangkan harus kulakukan. Aku mengambil tas hitam kecil, memasukkan semua dokumen ke dalamnya, lalu menuju lemari besi portabel yang baru kubeli beberapa minggu lalu. Awalnya hanya untuk menyimpan perhiasan. Entah mengapa aku pernah merasa harus membelinya, dan sekarang aku bersyukur mempercayai firasat itu. Kuketik kombinasi baru 3 kali, memastikan mekanismenya bekerja. Aku masukkan seluruh dokumen penting ke dalamnya. Klik. Kunci terkunci. Hanya aku yang tahu kodenya. Untuk pertama kali malam itu, aku merasa sedikit aman. Mengalihkan kepemilikan, menghilangkan celah mereka. Aku mengambil ponsel lalu mengetik pesan pada notaris yang sudah lama bekerja denganku. Besok pagi saya butuh buatkan akta pengalihan kepemilikan sebagian aset. Hanya saya yang hadir. Rahasia. Aku tidak menjelaskan lebih jauh. Tidak perlu. Notaris itu cukup profesional untuk memahami bahwa ada situasi darurat. Rencananya sederhana. Sebagian aset kuhibahkan sementara atas nama adik kandungku. Jika sesuatu terjadi padaku, setidaknya orang yang tidak mungkin berkhianat akan memegangnya. Sementara aset lain akan kuamankan di rekening baru yang sama sekali tidak ada hubungan dengan rekening rumah tangga kami. Rekening yang bahkan tidak pernah kucatat di catatan manapun yang bisa ditemukan Dharma. Aku membuka laptop lama yang jarang kugunakan, memilih jaringan internet berbeda, dan membuka akun baru. Rekening yang terpisah total dari hidupku sebelumnya. Uang yang kupindahkan tidak langsung besar. Aku bagi dalam beberapa transaksi kecil, agar tidak mencurigakan. Setiap angka yang berpindah membuat bahu dan dadaku terasa sedikit lebih ringan. Merekam jejak, jaring pengaman yang diam-diam kubangun. Tapi aku tahu, uang bukan satu-satunya hal yang harus kulindungi. Bukti. Itu harga yang tak ternilai. Aku mengambil ponsel cadangan, yang sudah lama tertinggal di laci dan jarang digunakan. Aku menghapus semuanya, meresetnya, dan menginstal aplikasi rekam suara, kamera tersembunyi, dan penyimpanan cloud yang terenkripsi. Sejak malam itu, aku tahu aku harus merekam setiap percakapan yang menyinggung harta, ancaman, atau rencana mencurigakan. Karena jika mereka nekat membuatku hilang, kebenaran harus tetap hidup. Aku menempelkan alat perekam kecil di bawah meja makan,
satu lagi di dekat kepala ranjang, dan satu di ruang keluarga di balik vas bunga besar. Semua terhubung otomatis ke penyimpanan jarak jauh. Jika mereka menghancurkan ponselku sekalipun, file itu tetap ada. Instingku berubah total malam itu. Dari istri yang percaya, menjadi perempuan yang mempersiapkan perang. Setelah semuanya selesai, aset diamankan, dokumen dikunci, rekaman disiapkan, aku duduk di kursi dekat jendela kamar. Lampu kamar kupadamkan, menyisakan cahaya bulan yang menetes masuk lewat tirai. Aku menatap bayangan diriku sendiri di kaca. Seorang perempuan yang baru hitungan jam lalu hampir roboh, karena pengkhianatan paling kejam yang bisa dilakukan keluarga. Sekarang, perempuan itu duduk tegak. Matanya bengkak, tapi tajam. Tangannya dingin, tapi terarah. Hatiku pecah. Tapi, anehnya, justru dari pecahan itulah keberanian tumbuh. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar siap menghadapi mereka. Aku tahu permainan belum dimulai. Aku tahu mereka tidak akan berhenti hanya karena aku mulai bersiap. Aku tahu Dharma dan Rani sedang bergerak tanpa menatap ke belakang. Mereka pikir aku polos. Mereka pikir aku buta. Mereka pikir aku akan terdiam sampai semua selesai. Tapi malam itu, sekitar pukul 2:15 pagi, aku membuat janji pada diriku sendiri. Jika mereka ingin memulai perang, aku akan berdiri di medan itu sebagai musuh yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan itu baru permulaan. Bagian atas formulir. Bagian bawah formulir. Malam turun perlahan, membawa ketegangan yang tak lagi bisa kusamarkan dengan senyuman. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Hening yang bukan berasal dari kedamaian, melainkan dari sesuatu yang mengintai, sesuatu yang menunggu waktu untuk meledak. Dharma masuk ke kamar sambil menutup pintu sedikit lebih keras. Langkahnya berat, geraknya gelisah. Sudah lama aku tidak melihat dia menatapku seperti itu. Mata yang penuh curiga, bukan cinta, penuh perhitungan, bukan kepedulian. Ia berdiri di depanku, terlalu dekat. "Kamu naruh dokumen-dokumen di mana?" Suaranya datar, namun ada nada menahan sesuatu di baliknya. "Aku mau cek asuransi kita." Jantungku berdetak 2 kali lebih cepat, tapi wajahku tetap datar seperti permukaan danau. "Sudah aku urus," jawabku sambil melipat selimut perlahan, berusaha seolah semuanya normal. Semua aman. Dharma tidak percaya. Aku bisa melihat itu dari caranya memijit batang hidung, dari napasnya yang berat dan pendek. "Aku nggak nanya sudah kamu urus atau belum," katanya akhirnya. "Aku nanya, di mana?" Aku menatapnya balik, lembut, seolah tidak tahu apapun. "Di tempat yang sama seperti biasa," kataku samar. "Kalau kamu butuh besok pagi aku cariin. Sekarang aku capek." Dharma diam. Tapi diamnya bukan menyerah, melainkan menghitung. Ia mengamati ekspresi wajahku seperti seseorang yang berusaha menemukan retakan di tembok yang tampak kokoh. Namun aku sudah mempersiapkan diriku. Tidak ada retakan kali ini. Akhirnya ia berdeham pelan. "Besok, aku mau lihat." "Silakan," jawabku singkat. Meski di dalam dada, badai sedang melolong. Setelah Dharma keluar dari kamar, aku tidak langsung bernapas lega. Aku menunggu, mendengarkan. Langkah-langkahnya terdengar menuju ruang kerja. Pintu dibuka, laci dibanting. Kertas-kertas digeser. Suara sesuatu dijatuhkan. Dia mencari. Dengan panik. Dengan terburu-buru. Dengan ketakutan. Sesuatu dalam diriku mengerti. Dharma tahu aku mulai bergerak. Dia tahu rencananya terancam bocor. Dia tahu aku bukan lagi istri yang ia anggap bodoh dan penurut itu. Aku berjalan pelan ke arah pintu kamar dan mengintip dari celah. Dari sudut lorong, terlihat punggungnya yang menunduk, tangan yang cepat mengobrak-abrik laci, rahangnya yang mengeras menahan frustasi. Di tengah keributan itu, ponselnya bergetar. Dharma berhenti dan meraih ponsel. Di layar, nama itu muncul. "Rani, ada yang gak beres," katanya pelan namun terdengar jelas. Dia mulai aneh. "Dokumen gak ada." Aku berdiri mematung. Darahku seperti berhenti mengalir.
Suara Rani terdengar kecil namun tajam melalui speaker, seperti bisikan beracun. "Cari sampai dapat," katanya. "Jangan tunggu lama-lama. Kita harus selesaikan ini sebelum dia sadar." Dharma mengumpat pelan. "Dia bukan sebodoh itu ternyata," gumamnya. Aku menutup pintu kamar perlahan, tanpa suara. Bahuku bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Sangat ingin menjerit, ingin berteriak, ingin menyeret mereka keluar dari rumahku sendiri. Tapi aku tahu, amarah tidak akan menolongku. Strategi, ketenangan, dan bukti, itu yang akan menyelamatkanku. Aku duduk di tepi ranjang. Lantai di bawahku terasa dingin. Namun pikiranku lebih dingin lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak awal bencana ini, aku menyadari satu hal. Pertempuran telah dimulai. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menang. Siang itu matahari menggantung tepat di atas rumah, memantulkan cahaya panas yang membuat udara terasa berat. Aku melangkah turun ke dapur dengan niat sederhana, membuat teh hangat untuk menenangkan pikiranku yang penuh kecemasan. Tapi langkahku terhenti di ambang pintu. Rani sudah berdiri di sana. Bukan sedang memasak, bukan pula sedang membereskan sesuatu. Hanya berdiri, bersandar pada meja dapur, kedua tangan terlipat, dan tatapannya tajam. Seperti seseorang yang menungguku muncul. Seperti sergapan. Udara di dapur terasa turun beberapa derajat saat mata kami bertemu. "Bu," katanya tanpa senyum. "Bapak itu capek loh hidup sama ibu. Ibu terlalu dominan." Kata itu, dominan, terlontar dari mulutnya dengan nada meremehkan. Seperti ia mengutukku sebagai beban, bukan sebagai perempuan yang bertahun-tahun menjaga keluarga ini. Aku mengangkat alisku pelan. "Tidak marah." "Belum. Aku cuma bikin teh," jawabku santai sambil berjalan melewatinya, sengaja tidak menunjukkan reaksi. "Kalau mau ngomong hal besar, jangan sambil menghalangi jalan." Tapi Rani tidak memberi jalan. Dia justru maju setengah langkah, menutup jarak kami. Wajahnya mendekat. Aromanya, parfum manis yang memuakkan, menyeruak ke hidungku. "Ibu harus siap suatu saat keluar dari rumah ini," bisiknya pelan tapi menusuk. "Bapak udah nggak bahagia." Nada bicaranya seperti seseorang yang sudah merasa berkuasa. Seperti seseorang yang yakin dirinya akan menang dalam waktu dekat. Seperti seekor ular yang baru saja menunjukkan taring. Aku membiarkan napasku berjalan pelan. Sangat pelan, agar tidak terbawa emosi. Perempuan ini, menantuku sendiri, berani mengusirku dari rumah yang aku bangun bersama suamiku sejak awal pernikahan kami. Perempuan ini benar-benar tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Aku menatap matanya lama. Cukup lama sehingga dia tampak agak gelisah. Ia tidak menyangka aku akan membalas tatapannya. Tajam, tanpa takut, tanpa mundur. Aku melangkah satu langkah maju, membuatnya refleks mundur setengah langkah. Aku condong sedikit. Suaraku pelan tapi tegas. "Kita lihat nanti, siapa yang akan keluar." Tidak ada ancaman dalam kata-kataku. Tidak perlu. Rani cukup pintar untuk tahu bahwa kalimat itu bukan gurauan. Wajahnya menegang. Gigi bawahnya tampak menggigit bibirnya. Menahan sesuatu, marah atau takut, aku tidak peduli. Rani membuang napas kasar dan berpura-pura tersenyum sinis. "Oh, jadi ibu mulai melawan?" katanya dengan tawa pendek yang dingin. "Baiklah. Tapi ingat, Bapak sangat mempercayai saya. Semua yang saya bilang tentang ibu, dia percaya." Aku mengambil gelas, menuangkan air panas, dan sengaja tidak menjawab. Diamku membuatnya semakin gusar. Rani mendekat lagi. Kali ini jaraknya jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Suaranya hampir seperti bisikan racun. "Pada akhirnya, Bapak cuma butuh tanda tangan saya untuk melindungi aset keluarga. Ibu itu cuma beban." Aku memutar badan, memandangnya utuh. "Aset keluarga ini," kataku perlahan, "lebih banyak berasal dari aku dibanding dari Bapak. Kalau kamu pikir kamu bisa mengontrol Dharma, itu urusanmu. Tapi kalau kamu pikir kamu bisa mengontrol aku..." Aku tersenyum tipis. "Kamu keliru.
Untuk pertama kalinya sejak awal percakapan, Rani kehilangan kata-kata. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku mengambil tehku dan berjalan melewatinya dengan tenang. Tapi sebelum meninggalkan dapur, aku menoleh sedikit dan menambahkan, "Kalau mau perang, pastikan kamu siap menang. Karena aku tidak pernah kalah dalam hal melindungi rumahku." Rani membeku. Matanya mengeras. Tapi ada kepanikan kecil yang berkilat di sana. Aku melihatnya jelas. Saat aku naik kembali ke lantai atas, aku sadar betul satu hal. Rani kini tahu aku bukan target mudah. Dan itu membuat mereka, dia dan Dharma, akan semakin berbahaya. Namun aku sudah siap. Lebih siap dari sebelumnya. Pertempuran baru saja dimulai. Dan aku tidak akan mundur sejengkal pun. Malam turun tanpa angin. Seolah dunia sengaja menahan napas agar tidak mengacaukan apapun yang akan terjadi. Di kamar yang hanya diterangi lampu meja, aku duduk diam dengan ponsel di tangan. Menunggu, mendengarkan, merekam. Setiap detik terasa seperti duri yang menusuk kulit. Sejak beberapa hari terakhir, aku sudah memasang perekam kecil di ruang tamu dan ruang kerja Dharma. Bukan alat canggih. Hanya perangkat sederhana dengan kualitas suara cukup untuk menangkap percakapan penting. Aku sengaja menempatkannya di sudut yang tampak seperti barang biasa, di balik tumpukan buku resep, di dalam vas dekorasi yang tak pernah dipindahkan. Dan malam itu, akhirnya semua yang kutunggu terungkap. Aku mendengar langkah pelan Dharma memasuki ruang kerja. Lalu suara pintu tertutup. Kemudian, suara Rani, rendah dan penuh bisikan. Aku bilang dari awal, "Mas, ibu itu gampang digiring. Tinggal bikin dia kelihatan gak stabil, orang bakal percaya." Dharma tertawa pendek, sinis. Kalau dia terlihat gila, dia gak bakal bisa tanda tangan. Aset gak akan bisa bergerak. Tinggal bilang ke keluarga besar kalau dia stres atau depresi, lanjut Rani. Nanti aku yang bantu urus semua administrasi, termasuk pengalihan aset. Hatiku membeku. Setiap kata mereka seperti belati yang ditancapkan perlahan. Kalau dia nggak mau keluar rumah, Rani menurunkan suara, hampir seperti racun yang merayap. Kita buat dia takut. Kamu tinggal bentak sedikit, atau pecahkan barang di rumah. Ibu itu penakut, pasti lari. Dharma menjawab santai, seolah membahas resep masakan, bukan masa depan istrinya. Yang penting, semua aset atas nama aku dulu. Setelah itu, mau dia pergi sendiri atau harus diusir, urusan gampang. Ada jeda singkat. Rani menarik napas pelan, seperti sedang tersenyum. "Mas, sebentar lagi semua ini jadi punya kita. Rumah ini, tanah itu, warisannya. Ibu itu cuma penghalang kecil." Dharma menggumam puas. Aku nggak nyangka akan semudah ini. Lalu suara gelas disentuh, kursi bergeser, tawa yang begitu kejam. Aku berhenti memutar rekaman. Tangan gemetar. Bukan karena takut, bukan lagi, tetapi karena dua hal. Pertama, kebencian. Kedua, kekuatan. Rekaman itu adalah bukti final, potongan puzzle terakhir yang selama ini hilang. Bukti bahwa suamiku dan menantuku bukan hanya mengkhianatiku, tetapi merencanakan kejahatan dengan sadar, sistematis, dan tanpa rasa bersalah. Aku membuka laptop, menyusun folder baru dengan nama samar dokumen Aman 01. Di dalamnya, aku menyimpan salinan rekaman audio, transkrip pembicaraan, foto-foto pertemuan mereka di kafe, screenshot pesan-pesan mereka, catatan diari tentang perilaku Dharma belakangan ini, laporan pengalihan aset yang sudah kubuat diam-diam. Aku membuat 3 salinan. 1 di laptop, 1 di flash disk kecil yang kusimpan di tempat rahasia, dan 1 lagi kupindahkan ke cloud dengan password yang tidak ada hubungan apapun denganku. Untuk pertama kalinya setelah malam-malam panjang penuh ketegangan, aku menarik napas yang benar-benar terasa utuh. Kini aku punya senjata. Bukan lagi curiga, bukan lagi dugaan, tapi bukti keras, bukti yang bisa meruntuhkan mereka kapanpun aku mau. Aku berdiri mendekati jendela kamar.
Dari luar terdengar suara jangkrik dan angin malam yang lembut. Dunia luar tampak tenang. Sementara di dalam rumah ini, badai sedang bersiap meledak. Tapi kali ini, aku yang memegang kendalinya. Malam itu, rumahku terasa seperti panggung yang telah lama kususun. Setiap detailnya kubuat seolah biasa, padahal semuanya terencana. Aku memasak hidangan yang Dharma sukai. Sop buntut, sambal bawang, ikan bakar. Rani memandang meja makan dengan tatapan sinis, seolah bertanya kenapa aku tiba-tiba begitu dermawan. Dharma bahkan duduk dengan gelisah, jari-jarinya mengetuk meja tanpa henti. Tidak ada yang mereka tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka merasa di atas angin. Aku punya sesuatu untuk kalian, ucapku lembut, hampir seperti seorang ibu yang hendak memberikan hadiah kejutan. Rani melirik Dharma. Dharma mengernyit. Kecurigaan mereka tebal seperti kabut. Apa ini, Bu? Rani bertanya. Nadanya dipoles dengan kesopanan palsu yang biasa ia pakai. Aku memutar flash disk kecil di antara jariku. Sengaja memainkannya pelan, membuat keduanya semakin resah. Kalian makan saja dulu, kataku. Aku hanya ingin kita bicara, sebagai keluarga. Dharma menegakkan badan. Kamu mau apa? Suaranya kasar, tidak sabar. Aku mengabaikannya. Kusambungkan flash disk ke speaker portable yang sudah kupersiapkan. Klik. Lampu indikator menyala merah. Rani menggigit bibir bawahnya, takut tapi berusaha menyembunyikan. Ini, ucapku sambil menekan tombol play, adalah suara kalian. Suara Dharma mengisi ruangan. Kalau dia terlihat gila, dia nggak bakal bisa tanda tangan. Aset nggak akan bisa bergerak. Suara Rani menyusul. Kita buat dia takut. Pecahkan barang, bentak dia. Ibu itu penakut, pasti lari. Lalu tawa mereka. Tawa yang dulu membuatku hancur, kini membuatku kuat. Meja makan yang hangat berubah menjadi ruang interogasi. Rani mendadak pucat seperti mayat. Tangannya mengepal, kukunya menancap ke kulitnya sendiri. Dharma berdiri terlalu cepat hingga kursinya hampir terjatuh. Kamu nyadap aku? Bentaknya. Nadanya tinggi. Tapi getaran tipis di ujung suaranya tidak bisa ia sembunyikan. Aku menatapnya pelan. Dan tersenyum. Tentu tidak, jawabku lembut, hampir manis. Kalian saja yang terlalu keras saat merencanakan kejahatan di rumahku sendiri. Rani membeku. Pipinya memerah, matanya berkaca-kaca, antara takut dan malu. Bu, ini pasti salah paham, katanya dengan suara yang mulai pecah. Suara itu diambil luar konteks. Kami cuma... Aku mengangkat tangan, menghentikan ucapannya. Tidak perlu bohong. Bahkan aktor sinetron pun akan lebih pintar daripada kalian. Dharma memijat pelipisnya. Rekaman itu ilegal. Kamu bisa dituntut. Silakan, jawabku cepat. Aku juga punya bukti dokumen pengalihan aset fiktif, foto kalian di kafe, dan... percakapan kalian tentang membuatku terlihat tidak waras. Aku condong ke depan. Tuntut aku. Dan mari lihat siapa yang hancur duluan. Dharma menatapku dengan amarah campur panik. Rani mulai gemetar. Lalu aku berdiri. Tenang. Tidak seperti korban. Aku undang kalian ke sini bukan untuk berdebat. Ucapku sambil melipat tangan di depan dada. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa permainan sudah berakhir. Hening. Malam seperti menahan napas. Aku punya bukti lengkap. Semuanya tersimpan di tempat yang aman. Jika kalian mencoba satu langkah lagi untuk menyakitiku, aku mengucapkannya perlahan, satu kata satu peluru. Aku akan bong semua. Rani menunduk. Dharma terdiam. Keduanya tampak seperti dua penjahat yang baru menyadari jebakan mereka sendiri. Di akhir pertemuan, aku mengambil piringku dan berkata, makanlah sebelum dingin. Itu satu-satunya hal yang tersisa untuk kalian nikmati malam ini. Aku meninggalkan mereka di ruang makan, dua tubuh yang kehilangan seluruh rasa percaya diri, dua wajah yang kini tahu mereka bukan lagi pemburu, tapi mangsa.
Pertarungan telah berbalik. Dan mereka akhirnya sadar. Merekalah yang seharusnya takut. Reaksi mereka datang seperti badai. Tak teratur, brutal, dan penuh kepanikan yang selama ini mereka sembunyikan di balik topeng manis. Rani adalah yang pertama pecah. "Beb, Bu, jangan salah paham. Aku mohon, Bu." Suara Rani gemetar saat ia tiba-tiba turun ke lantai dan berlutut. Tangannya meraih ujung bajuku seperti anak kecil yang ketakutan. Aku melihatnya tanpa perasaan. Air mata yang jatuh dari wajahnya bukan penyesalan. Itu murni ketakutan karena rencananya gagal total. "Bu, aku cuma ikut Mas Dharma. Aku nggak tahu ini bakal sejauh ini. Bu, tolong jangan laporkan aku." Kata-katanya tercekat. Napasnya mendesak-desak, wajahnya pucat dan berantakan. Sementara itu, Dharma tidak bisa menerima bahwa posisinya telah runtuh. Ia memukul meja dengan tinju, lalu menyambar gelas dan membantingnya ke lantai. Prah! Pecahan kaca beterbangan di bawah cahaya lampu, tapi aku tak bergeser sedikit pun. "Kamu merusak keluargaku," teriak Dharma kasar, napasnya berat. "Kamu perempuan gila. Kamu memang sengaja mau menjebak aku dari awal." Aku tersenyum tipis. "Lucu sekali," jawabku. "Barusan aku dengar di rekaman, kamu dan menantu kesayanganmu ingin membuat aku terlihat gila. Sekarang kamu yang menuduh aku?" Dharma menggeram, wajahnya merah padam. Dia tahu, untuk pertama kalinya, aku bukan lagi korban. Aku mengambil sebuah map tebal berwarna hitam dari laci bufet, lalu meletakkannya di meja makan dengan suara thump yang membuat keduanya terkejut. "Ini," kataku pelan, "adalah salinan bukti." Aku membuka map itu satu persatu, dengan gerakan setenang hakim yang hendak menjatuhkan vonis. Satu video. Aku menunjukkan foto-foto dan cuplikan singkat pertemuan mereka di kafe. Wajah Dharma langsung kaku. Rani memalingkan muka sambil menangis keras. 2 rekaman suara. Aku menaruh ponsel di atas meja. "Ini percakapan kalian tentang membuatku terlihat gila, menakut-nakutiku, dan merebut asetku." Dharma menunduk, menelan ludah keras seolah batu besar turun ke perutnya. 3 tangkapan layar pesan mesra. Pesan-pesan dari ponsel Dharma, yang dulu membuatku bergetar ketika menemukannya, kini tampak seperti peluru yang siap kutembakkan jika diperlukan. Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mas bilang udah hapus. Mas bohong." Suaranya pecah. 4 dokumen pengalihan aset ke notaris. Aku mengeluarkan fotokopi surat yang mereka pikir belum ku ketahui. Surat itu menunjukkan upaya Dharma memindahkan sebagian hartaku atas nama dirinya sendiri, dengan tanda tangan palsu. Wajah Dharma benar-benar hancur saat melihat itu. Ketakutan menggantikan amarahnya. Aku bisa jelasin," katanya parau. Aku menyilangkan tangan. "Silakan. Jelaskan ke polisi nanti." Rani langsung jatuh terduduk. "Jangan, Bu, jangan. Aku mohon. Aku masih punya anak kecil. Aku mohon jangan lapor polisi." Aku menatapnya dingin. "Harusnya kamu ingat anakmu sebelum kamu memutuskan tidur dengan mertuamu." Rani terisak keras. Dharma akhirnya duduk, bukan karena ingin, tapi karena lututnya tidak sanggup menopang tubuhnya lagi. Ia menatap map itu seolah map itu adalah hukuman mati. "Kamu mau apa dari semua ini?" tanyanya dengan suara yang kehilangan seluruh kesombongannya. Aku mendekat. 1 langkah, 2 langkah, hingga suaraku hanya perlu berbisik untuk membuat mereka semakin gentar. "Aku mau kalian tahu satu hal." Keduanya menatapku dengan mata ketakutan. "Aku bukan perempuan bodoh yang bisa kalian permainkan. Aku tahu segalanya. Aku selangkah di depan kalian sejak awal." Aku mengambil map itu kembali, menutupnya rapat. Dan mulai malam ini, aku menatap mereka satu persatu. "Kalian yang harus takut." Mereka terdiam. Tak ada lagi yang berani bicara. Panik. Hancur. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdiri sebagai seseorang yang memegang kendali penuh. Keesokan paginya, udara terasa berbeda.
Tidak ada lagi tekanan di dadaku seperti semalam, hanya ketenangan yang asing namun menenangkan. Aku berdiri di depan pintu rumah itu. Rumah yang pernah menjadi saksi tawa, luka, dan kebohongan. Rumah yang pernah kuisi dengan cinta, sebelum mereka mengisinya dengan racun. Tas kecilku sudah siap. Bukan banyak, hanya pakaian secukupnya, dokumen penting, dan harga diri yang selama ini hampir mereka runtuhkan. Dharma muncul dari ruang tamu. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan seperti ia tak tidur sama sekali. Begitu melihatku menggenggam pegangan pintu, ia langsung mendekat. "Jadi kamu benar-benar mau pergi?" Suaranya serak, seolah tidak percaya. Aku menatapnya tanpa emosi. Dulu, mungkin aku akan menangis, memohon, menjerit karena sakit hati. Tapi sekarang, tidak ada lagi tempat untuk itu. "Aku bukan pergi karena kalah," kataku pelan namun tegas. "Aku pergi karena aku sudah menang sejak semalam." Rani muncul dari tangga sambil terisak. Ia berlutut lagi, kebiasaan baru yang mendadak muncul setelah kebenaran terbongkar. "Tolong jangan pergi. Jangan laporkan kami, aku mohon." Air matanya membasahi lantai. Tapi aku tahu itu bukan penyesalan, itu ketakutan. Aku hanya menatapnya sebentar sebelum membuka pintu sepenuhnya. Saat aku melangkah keluar, ponselku bergetar. "Notaris. Bu, semua aset Anda sudah resmi diamankan. Tidak ada satupun yang bisa dialihkan tanpa persetujuan Anda." Aku tersenyum. Langkah kecil menuju kebebasan sudah resmi terpijak. Di belakangku, suara bentakan Dharma menggema. "Aku bisa jelaskan semua ini. Jangan pergi begitu saja. Ini semua salahmu karena terlalu curiga." Aku tidak berhenti, tidak menoleh, tidak perlu. Namun drama mereka baru dimulai. Siang itu, Dharma mendapat panggilan dari pengacara. Tuduhan percobaan manipulasi harta bersama adalah masalah serius, bukan sesuatu yang bisa ia tutup dengan uang seperti biasanya. Bisnisnya mulai goyah. Rekan-rekan bisnis mendengar rumor keretakan keluarganya, dan reputasi buruk menyebar lebih cepat dari api. Sementara itu, Rani menghadapi neraka versinya sendiri. Suaminya, anak tiriku, akhirnya mengetahui pesan mesra, video, dan rekaman suaranya dengan ayahnya sendiri. Suaminya mengamuk, mengusirnya dari rumah seketika. Rumah yang dulu terasa besar itu kini hanya dipenuhi teriakan, tuduhan, dan saling menyalahkan. Aku melangkah pergi, tapi justru mereka yang runtuh. Beberapa minggu kemudian, hidupku berubah pelan-pelan. Tidak lagi berpusat pada konflik. Tidak lagi dipenuhi rasa takut atau curiga. Aku membeli sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah mungil berhalaman kecil, dengan pohon Kamboja yang sedang berbunga. Tidak megah seperti rumah lama. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, rumah ini milikku sepenuhnya. Damai sepenuhnya. Aman sepenuhnya. Setiap kali membuka pintu, aku disambut wangi bunga, bukan aroma ketegangan. Aku memulai bisnis baru, usaha kecil yang dulu selalu ingin kubangun, tapi Dharma selalu meremehkannya. Usaha perempuan cuma buang-buang waktu. Kalimat itu dulu menyakitkan. Sekarang, aku tersenyum setiap kali mengingatnya, karena nyatanya, usahaku justru berkembang cepat. Dan yang paling kusukai adalah, aku bekerja tanpa ketakutan bahwa seseorang menusukku dari belakang. Kadang, di malam hari, aku duduk di beranda kecilku, menghirup teh hangat, memandang langit. Aku teringat rumah lama itu, rumah yang dulunya penuh warna, sebelum berubah jadi sarang racun, ambisi, dan pengkhianatan. Tapi hari ini aku mengerti, jika aku tidak melalui semua itu, aku tidak akan bertemu diriku yang sekarang, diriku yang lebih kuat. Aku tidak menyesal pergi, karena pergi bukan berarti kalah. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk menang. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Tidak ada lagi bayangan perempuan yang lelah disakiti. Yang kulihat hanyalah seorang perempuan yang selamat, seorang perempuan yang bangkit,
Seorang perempuan yang menemukan dirinya kembali. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama.